Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Di segmen 1 tadi pemirsa kita sudah mendengarkan bagaimana pentingnya ibadah berlandaskan ilmu. Tentu kita tidak ingin dengan semangat tinggi kita beribadah, namun justru ibadah yang kita lakukan adalah salah karena tidak berlandaskan ilmu. Dan ibadah-ibadah itu pun tertolak. Nah, termasuk di bulan Ramadan, seputar ibadah bulan Ramadan. Kita akan memahami bagaimana kesalahpahaman seputar ibadah di bulan Ramadan, insya Allah akan dijelaskan langsung oleh guru kita Kiai Haji Asrorun Niam. Fadal Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama linakuna minal mu'minin linakuna minal muttaqin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pak, masih puasa? Kayaknya ngisep-ngisep apa itu tadi? Masih puasa benar ya? Bu, masih? Masih, kalau lihat raut mukanya sih kelihatan masih puasa. Udah loyo, lesu gitu ya. Tapi puasa itu enggak identik dengan loyo dan lesu. Puasa itu menyehatkan. Kita tunjukkan bahwa dengan puasa kita tetap sehat, tetap bugar. Jangan sampai hanya gara-gara puasa kita malas kerja. Ini Bapak Ibu enggak kerja nih? Lagi pensiun katanya. Iya, tapi ada juga di tengah masyarakat kita, dulu staf kita mungkin di kantor kemudian disuruh ngerjain sesuatu, enggak mau ngerjain secara optimal, alasannya apa? Puasa Pak. Kemudian disuruh datang tepat waktu, puasa Pak, maklum jadi terlambat. Kemudian disuruh sholat itu loh, puasa Pak. Oh kenapa kok puasa? Emang kalau puasa kemudian membolehkan segala hal. Nah ini terjadi. Saya yakin di keluarga Bapak Ibu enggak ada. Ada Bu? Anaknya begitu apa enggak? Ada juga yang tidur semua harian, begitu ditanya kenapa? Itu kata Pak Ustadz, naumus shaimi ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah, makanya jangan ganggu-ganggu saya. Nah, saya ini sedang ibadah. Orang yang mengganggu orang sedang melakukan ibadah itu dosa. Ini terlalu banyak ilmunya ini, tapi ilmu agak-agak sesat. Ilmu yang gak sempurna cara memahaminya. Bisa jadi tidurnya orang itu ibadah kalau dibandingkan dengan ngerasanin, ngerumpi. Kemudian kalau gak tidur dia ngusilin orang, ngambil barang tetangganya orang. Iya, itu jadi ibadah memang. Kalau dibandingkan dengan aktivitas dia terjaga, kemudian melakukan tindakan yang maksiat, maka tidurnya jadi ibadah. Tapi masa iya sih kita beribadahnya minimalis? Kata Ustadz Roslandi tadi, ini momentum Ramadan itu momentum yang dinanti-nanti. Enggak semua orang memperoleh kesempatan emas untuk tiba di bulan Ramadan. Enggak semuanya. Mungkin ada salah satu sahabat kita yang kemarin masih sampai hari jelang Ramadan masih bersama kita. Begitu masuk pengumuman Ramadan pada saat sidang isbat, wafat. Ada enggak? Ada. Dan kemudian emang ada jaminan kita akan ketemu bulan Ramadan di Ramadan berikutnya? Enggak ada jaminan. Kalau saya ya mudah-mudahan. Tapi nggak ada jaminan semuanya. Makanya
kita manfaatkan fursah thaminah ini untuk melaksanakan aktivitas ibadah dengan meningkatkan aktivitas sosial dan juga aktivitas personal kita secara lebih baik, dan kita jadikan Ramadan hari ini Ramadan terbaiknya. Kalau yang dihitung adalah dibandingkan ngerasanin, maka kita nggak akan meningkat. Itu akan menjadi penanda kerugian kita. Sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, alamatus syaqawati, penanda orang rugi itu arba'atun, ada 4. Salah satunya apa? Nazaruhu ila man dunahu fiddin. Ngelihat orang kepada bandinginya, kepada orang yang enggak begitu baik dengan kita, urusan agamanya. Kita tidur aja, dibanding dia ngerasanin. Kenapa enggak dibanding dia banyak baca Al-Qur'annya? Kenapa enggak dibanding dia banyak sholatnya? Kenapa enggak dibanding dia gesit di dalam pekerjaannya? Jadi tanda orang bahagia sebaliknya, kita melihat kepada orang yang di atasnya dalam urusan agama. Sebaliknya kalau urusan dunia, kalau pengen sukses, ngelihat pada orang yang lebih rendah dari kita. Nazaruhu ila man dunahu fid dunya. Ngelihat, alhamdulillah hari ini dapat 100.000 dari hasil kerjaan. Yang sonono udah dari pagi sampai sore nggak dapat apa-apa. Bersyukur kita. Tapi kalau yang dilihat di atasnya, sekalipun sudah jadi Pak Camat, dia nggak akan tenang. Karena apa? Yang dilihat enak jadi Pak Bupati. Nggak ada yang merintah. Saya ini jadi camat memang, tapi diperintah-perintah terus sama bupati. Nggak bebas urusan saya. Itu kalau melihat di atasnya. Maka itu harus kita luruskan niat di dalam aktivitas puasa. Apalagi ini kita asumsikan puasa terakhir bagi kita. Kalau kita memiliki pandangan bahwa puasa hari ini adalah puasa terakhir, pasti kita akan bersemangat untuk memperbaiki terus aktivitas kita. Bukan hanya sekedar daripada tadi itu. Daripada ngerasain kemudian kita tidur. Kemudian berpikir lagi, puasa untuk kepentingan ibadah, biar khusyuk saya nggak bekerja. Salah. Karena apa? Karena puasa justru mengajarkan kepada kita terkait dengan kedisiplinan, terkait dengan kejujuran, terkait dengan waktu yang persisi, menghargai waktu. Kalau kita menghargai waktu, maka akan efisien. Mungkin keseharian kita ini seringkali mengabaikan waktu, kecuali satu hal Bapak Ibu ya. Kehidupan kita yang paling tepat waktu itu apa kira-kira? Waktu berbuka, ya. Ibu pernah terlambat, nggak apa-apa, santai-santai. Itu pasti lebih buru-buru, bahkan sebelum buka saja udah di depannya kolek takjil macam-macam. Itu udah paling tepat waktu kalau urusan buka. Kalau di luar buka puasa ini santai aja. Apalagi urusan pekerjaan. Kalau bisa dilempar ke orang lain, kerjain deh, selesaikan, saya puasa. Enggak. Itu salah satu hal yang bisa jadi menyalahgunakan ibadah puasa untuk ngeles nggak mau bekerja. Padahal dengan puasa mewariskan kerja giat. Sumu tasihu, puasa melahirkan kesehatan. Dengan kesehatan dan kebugaran kita akan lebih lincah, lebih efektif, lebih efisien di dalam bekerja. Ada spirit yang terkait dengan mentalitas orang yang bekerja yang dihasilkan dari aktivitas ibadah puasa. Tadi itu menghargai waktu. Selisih sedetik saja kita buka duluan sebelum waktunya maghrib, itu batal puasa.
Dan itu enggak kita lakukan. Sekalipun enggak diawasin sama Pak Camat. Ya. Kita taat bukan karena camat, tetapi taat karena panggilan ilahi. Demikian juga kita mengakhiri sahur kita pada saat azan subuh tiba, udah berhenti. Bahkan ada waktu menahan diri sebelum subuh kurang lebih 10 menit, dikenal sebagai waktu imsak. Kita sudah prepare untuk tidak masuk biar enggak masuk kepada waktu yang terlarang. Itu kita jaga. Nah, kedisiplinan ini melatih di dalam aktivitas keseharian kita. Jangan sampai kemudian kita hanya berpuasa perut, kita hanya menahan dari lapar dan dahaga, tetapi enggak dapat apa-apa. Ada mubtilatis shaum yang membatalkan puasa. Tadi itu makan, minum, dan hal-hal yang memang membatalkan puasa yang kita kenal. Ada muhbitatis shaum yang membatalkan pahala puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, memperoleh hikmah puasa, menjadikan kita dekat dengan sesama, menjadikan kita disiplin untuk bekerja, dan puasa kita diterima hingga mencapai derajat al-muttaqin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Niam yang telah memberikan tausiah kepada kita. Dijelaskan bahwa betapa justru di bulan puasa ini pemirsa, kita tunjukkan kualitas diri kita. Kita tunjukkan etos kerja kita, termasuk kualitas ibadah-ibadah kita. Namun yang perlu jadi catatan adalah hanya dengan berlandaskan ilmu. Ketika kita beribadah namun tidak berlandaskan ilmu, maka ibadah yang kita lakukan termasuk ibadah-ibadah yang tertolak. Nah, di segmen berikut pemirsa kita akan bagi 2 segmen untuk tanya jawab mengenai atau seputar kesalahpahaman ibadah puasa. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan.